Pada video ini saya ingin sharing ya bagaimana cara kita mengolah data dengan contoh kasus seperti ini ya. Jadi ini adalah merupakan data transaksi penjualan dari masing-masing sales ya. Sini ada salesnya Tono dan ini total penjualan ya. Untuk mempermudah tanggal transaksinya ini kita hilangkan untuk sementara. Jadi Tono ini ada berapa? Ada 4 transaksi, Joni ada 3 dan Ana ada 4. Nah, sekarang pertanyaannya, dari tabel data penjualan ini ya, buatlah dengan satu fungsi ya. Jadi kita ingin membuat dengan satu fungsi yang menampilkan apa? Berapa total penjualan dari masing-masing sales ini. Ya, Tono ini berapa misalnya. Si Joni berapa total? Kemudian di-sort berdasarkan total penjualan terbesar ya. Selanjutnya berapa total transaksi yang dilakukan. Ini kan si Tono ada 4 transaksi ya, dia menghitung, dan berapa rata-ratanya. Jadi bagaimana caranya kita membuatkan fungsi dengan satu fungsi tapi dia bisa mengcover semua ini ya. Jadi untuk melakukan ini kita membuatnya dengan menggunakan fungsi query ya. Jadi query itu memang sangat powerful ya. Jadi kalau query itu nanti bisa saudara dapatkan di sini ya. Ini urutannya. Ini dia punya website untuk pembelajarannya ya, di sini di query. Jadi urutannya mana ya? Urutan-urutan query itu ini dia nih. Select, where, group by ya. Nanti bisa dilihat di sana. Kita langsung saja kembali kepada studi kasus ya. Nah, jadi pertama kita buatkan query ya. Nah, kalau query ini kan dia ditanya datanya mana, ini dia datanya. Oke ya, kemudian kita koma. Nah, query-nya apa? Nah, di sini kita selalu mulai dengan tanda petik 2 dan select ya. Select. Apanya yang diselect? Select ya. Nah, yang kita ingin tampilkan pertama kan apa? Nama salesnya ya, A. Kemudian setelah nama sales itu apa? Nah, kita ingin menampilkan ini yang pertama nih, total jumlah penjualan ya. Jadi kita buat sum. Total jumlah penjualan ada di mana? Ada di kolom B ya, sum B. Oke ya. Nah, kemudian jumlah transaksi kita buat dia dengan count apa? Tetap dengan count B. Setelah itu rata-rata average ya, juga dengan B. Nah, kita lihat urutan-urutannya ya. Setelah select, kemudian apa lagi ya? Ini kita lihat select ya, kan ada where ya. Di sini ada where, tetapi kita tidak pakai where, kita langsung mempergunakan ininya fungsinya ya. Jadi kita tidak pakai where, jadi langsung sini kan ya. Nah, ini kita setelah query kita select ya, kemudian apa? Kita group dia. Kita tidak pakai where ya. Kita group by apa? Nah, kita group by A di sini. Ini dia akan di-sort berdasarkan nama-nama sales itu ya. Nah, coba kita enter. Nah, dia langsung akan menampilkan ya. Cuman kan di sini dia tidak ditampilkan berdasarkan total penjualan terbesar. Jadi bagaimana caranya? Nah, caranya itu setelah group by kita ambil dia dengan order by apa? Order by sum B tadi ya, dengan description. Oke, kita lihat. Nah, langsung kelihatan. Jadi Joni ini total penjualannya paling besar ya. Dia hanya 3 transaksi. Sementara Tono ada 4 transaksi tapi masih di bawah dengan Joni ya. Nah, kemudian ini kan nama kolomnya ini masih sum total penjualan. Kita ingin memberikan dia dengan nama ini total penjualan. Caranya bagaimana? Nah, di sini setelah order ini
barulah kita buat dia dengan label, ya, sesuai dengan urutan ini. Ini dia. Select kita tidak pakai where, tapi kita pakai group by. Kita tidak pakai pivot, ya. Setelah group by, kemudian kita pakai label. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Jadi kita labelkan dia, label. Apa yang di label? Nah, yang di label itu kan pertama sum B-nya. Ya, sum B ini kita label dengan nama ini ditandai dengan satu tanda petik. Ini total penjualan. Ya. Nah, kemudian harus dibatasi dengan koma. Yang count B ini kita berikan nama dia dengan apa? Kita berikan nama dia dengan jumlah transaksi. Jumlah transaksi. Oke. Nah, kemudian berikutnya average B-nya dengan nama apa? Dengan nama rata-rata penjualan. Oke. Baru kita tutup. Kemudian kita enter. Nah, kita lihatlah di sini dia namanya. Oke ya. Jadi kalau misalnya ini kita kecilkan, ya, kita kecilkan dia grafik ininya. Oke. Nah, kemudian ininya kita akan di wrap, ya. Nah, ini akan kelihatan total penjualannya sesuai dengan pertanyaan ini, ya. Jadi dari tabel ini kita bisa membuat dengan satu fungsi total penjualannya. Nah, ini ya yang masing-masing berdasarkan sales, di sort berdasarkan yang tertinggi, ya. Nah, kemudian nah ini ya jumlah transaksinya, ya, dan nilai rata-rata penjualan, ya. Jadi demikian fitur ya yang paling bagus daripada query ini, bisa menghitung semuanya ya dengan satu fungsi, ya, di mana fungsi itu diurut berdasarkan ini tadi, ya. Oke, sampai jumpa di studi kasus yang lainnya.